Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatu Adab Bisulukil Murid. Kemarin kita sudah sampai ke fasal yang ke-8. Hari ini kita masuk ke fasal yang ke-9. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu satu fasal. Walladhi adapun perkara alaihi itu di atasnya alladhi al-mu'awwalu adalah yang dibuat pegangan fi tariqillahi di dalam jalan menuju Allah ba'da fi'lil awamiri setelah melakukan beberapa perintah wajtina bil maharimi dan menghindari beberapa perkara yang haram. Mulazamatul dzikri itu menetapi zikir lillahi kepada Allah. Jadi anjuran lagi untuk kita, untuk para murid, untuk orang yang ingin sampai kepada Allah, setelah kita sudah melakukan awamir atau perintah-perintah dari Allah dan menghindari keharaman atau istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, kita sudah melakukan itu semua. Anjuran lagi yaitu memulazamakan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini salah satu cara kita untuk jalan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'alaika maka itu tetap atas kamu bihi dengan zikrullah ayyuhal murid, wahai para murid, fi kulli halin di setiap keadaan, wa fi kulli waktin dan di dalam setiap waktu, wa fi kulli makanin dan setiap tempat, bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lisan. Jadi zikir tadi itu harus dilakukan atau dianjurkan dilakukan di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, baik dengan qalbi, dengan hati atau dengan lisan. Kita misal berkumpul kemana, kita jalan kemana, tapi hati kita tetap berzikir kepada Allah, lisan kita tetap berzikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah adalah salah satu jalan yang sangat penting untuk kita menuju kepada Allah. Al-dzikru adapun zikir alladzi yang yajma'u yang mengumpulkan apa alladzi jami'a ma'anil adzkar pada keseluruhan makna-maknanya zikir, wa thamaratiha dan buah-buahnya adzkar, al-batinati yang samar, wa dhahirati dan yang dhahir, wa adapun alladzi itu qaulu la ilaha illallah, itu zikir atau ucapan la ilaha illallah. Di zikir satu-satunya zikir yang mengumpulkan semua makna-makna zikir dan semua buah-buahnya, semua faedah-faedahnya secara batin dan secara zahir adalah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini bisa mencakup keseluruhan makna-makna zikir? Karena dalam la ilaha illallah ini terdapat an-nafyu wal isbat. Nafyunya di mana? Nafyunya di kata la ilaha. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Itu di situ kita menafikan seluruh makhluk, seluruh apapun yang ada di dunia ini kita menafikan illallah, kecuali Allah. Di situ isbatnya illallah, kecuali Allah. Maka bisa diartikan adalah Allah adalah satu-satunya zat yang hak untuk kita sembah. Oleh karena itu la ilaha illallah di dalam hadis dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini tadi mencakup keseluruhan makna-makna zikir dan keseluruhan buah-buahnya dari zikir. Wa huwa adapun la ilaha illallah itu adzikru zikir alladzi yang yu'maru yang diperintah bimulazamatihi dengan menetapi alladzi siapa ahlul bidayati, orang yang memiliki
orang yang bidayah, maksudnya pemula. Para pemula ini diperintahkan untuk memulazamahkan, untuk memuadzabahkan la ilaha illallah ini. Wa yarji'u, dan kembali ilahi kepada alladzi, siapa ahlun nihayah. Waman, adapun orang sarro yang senang hu padanya man, apa ayyadzuqa, untuk menyicipi, merasakan siapa man syai'an pada sesuatu min asrorit thariqah, dari sir-sirnya thariqah, dari rahasia-rahasianya thariqah. Jadi thariqah ini jalan untuk kita menuju kepada Allah, gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya penjelasan thariqah ini sebenarnya panjang di kitab-kitab yang lebih lebar, nanti bisa dibaca sendiri. Wa yukashafu, dan dibuka siapa man bisyai'in, dengan sesuatu min anwa'il haqiqah, dari macam-macamnya haqiqah. Kalau haqiqah ini adalah al-maksud, yaitu tujuan kita setelah kita melakukan syariat thariqah. Haqiqah ini adalah al-maksud, yaitu tujuan kita yang kita dapat daripada syariat dan thariqah tadi. Fal yakuf, maka hendaknya menetapi siapa man ala dzikri, atas berzikir lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi barang siapa yang pengen merasakan sir-sirnya thariqah, pengen merasakan rahasia-rahasianya jalan menuju kepada Allah, dan pengen dibukakan dengan macam-macamnya hakikat, macam-macamnya tujuan tadi, maka hendaknya dengan cara, salah satunya dengan cara zikir kepada Allah. Bikol bin hadirin, zikirnya dengan hati yang hadir. Wa ada bin wafirin, dengan adab tata krama yang sempurna. Wa ikbalin shodikin, dan dengan menghadap dengan sungguh-sungguh. Wa taujihin khorikin, dan dengan bertawajuh yang sangat, yang sungguh-sungguh. Fama ijtama'at, maka tidaklah terkumpul apa hadhil ma'ani, inilah beberapa makna, li ahadin, bagi seseorang, illa kushifa, kecuali dibuka siapa ahad, bil malakuti, dengan alam malakut, dengan alam ghaib al-a'la, yang luhur, yang tinggi. Jadi ketika orang sudah merasakan asrornya thariqah, merasakan rahasia-rahasianya thariqah, sudah dibukakan dengan macam-macamnya haqiqah tadi, dengan cara zikir tadi, maka dia akan dibukakan dengan alam malakut namanya. Kalau di kitab takrifat itu al malakut artinya adalah alamul ghaib al muhtas bil arwah wan nufus, yaitu alam yang tinggi lah istilahnya. Wa tala'at, dan bisa melihat apa ruhnya ahad, haqaiqal alami, pada sejatinya alam al asfa, yang murni. Wa syahadat, dan bisa melihat apa ainu sirrihi, penglihatan sirnya ahad, al jamala, pada keindahan, al abdasa, yang suci, al asma, yang luhur. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat haqiqah tadi, sudah menjalankan thariqah, sudah menjalankan haqiqah, insya Allah bisa dibukakan kepada alam malakut, alam ghaib, dan ruhnya bisa melihat hak-hak atau sejatinya alam yang murni, dan penglihatan sirnya, basirohnya, bisa melihat keindahan, bisa melihat alam yang suci dan luhur. Wal takun, dan hendaknya ada siapa engkau, ayyuhal murid, wahai para murid, itu muksiron, itu orang yang memperbanyak minat tafakuri, dari berfikir. Bahwa adapun at-tafakur itu ala salah satu aksamin, atas 3 bentuk. Jadi dianjurkan lagi bagi seorang murid setelah mulazamah zikir tadi, itu hendaknya seorang murid itu memperbanyak tafakur, memperbanyak berfikir. Dan di sini tafakur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tafakurun, yaitu tafakur fi ajaibil qudrati, di dalam keajaibannya kekuasaan Allah. Wa bada'il mamlakati, dan keindahannya kerajaan as-samawiyati, yang bangsa langit, wal ardiyah, dan bumi. Jadi yang pertama adalah berfikir di dalam keajaiban kudrahnya Allah, keagungannya Allah, kekuasaannya Allah, itu kita tafakuri, itu kita pikir. Nanti ketika sudah kita pikir, bahasa merotuhu, adapun buahnya tafakur fi ajaibil kudrah, itu al-ma'rifatu billah, itu bisa ma'rifat kepada Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa kenal dengan Allah.
Watafakurun yang kedua, watafakurun yaitu berpikir fil alai dalam beberapa nikmat, wan ni'ami yaitu beberapa nikmat. Jadi yang kedua ini berpikir dalam nikmat-nikmat atau pemberian yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita pikirkan, kita tafakuri. Jangan berpikir bahwa nikmat-nikmat itu kita sendiri yang menghasilkan, bahwa semua nikmat itu semuanya dari Allah, dan nikmat-nikmat itu kalau bisa kita kembalikan lagi kepada Allah dengan cara sedekah dan lain sebagainya. Wa natijatuhu, adapun buahnya tafakur fil ala'i wan ni'am, itu al-mahabbatu, itu cinta lillahi kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa bertafakur, kita sudah bisa mikir di dalam nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah, insya Allah kita akan lebih cinta kepada Allah. Watafakurun yang ketiga, watafakurun dan berpikir fit dunya di dalam dunia, wal akhirah dan akhirah, wa ahwalil khalqi fihima dan keadaan makhluk di dunia dan akhirat. Yang ketiga, bertafakur di dunia dan akhirat dan keadaan makhluk di dunia dan akhirat di dalamnya. Wa faidatuhu, adapun faedahnya tafakur fit dunya wal akhirah itu al-i'radu, berpaling anit dunia dari dunia, wal iqbalu dan menghadap al-ukhra atas akhirat. Jadi faedah dari tafakur berpikir dalam dunia dan akhirat, faedahnya adalah kita bisa lebih menjauh daripada dunia tadi. Kalau kita sudah menjauh dari dunia, otomatis kita akan lebih menghadap kepada akhirat. Waqad syarahna, dan sungguh telah menjelaskan siapa kami syai'an pada sesuatu min majaril fikri, dari beberapa jalannya berfikir, wasamrotihi dan buahnya al-fikri, fi risalatil muawanati, dalam kitab risalah muawanah. Jadi kalau kita pengen lebih tahu mendalam tentang tafakur ini, Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad sudah mengarang kitab risalah muawanah. Di situ dijelaskan tentang seluk-beluk tentang tafakur dan buah tafakur tadi. Falyatlub, dan hendaknya menuntut hendaknya menuntut padanya risalah muawanah man, siapa orang arada yang menghendaki, siapa manhu pada kitab tadi. Bisa dibaca sendiri kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Faslun ay hadza faslun wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.